Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jemaah sekalian rahmani wa rahmatullah, alhamdulillah begitu saya sudah masuk masjid ini hujan. Jadi menunggu saya masuk dulu baru hujan. Para jemaah sekalian, Rasulullah ketika memasuki 10 yang terakhir, apalagi mau selesai ini, maka yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syadda izarahu. Nabi itu mengencangkan ikat sarungnya, artinya luwih temen, luwih semangat dibanding hari-hari sebelumnya. Lalu kemudian apa? Wa ahya lailahu, menghidup-hidupkan malam harinya untuk ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Artinya di sini ada gambaran bahwa ada haknya badan untuk istirahat dulu, baru kemudian dibangunkan untuk melakukan i'tikaf. Para jemaah sekalian rahmani wa rahmatullah, tentang masalah i'tikaf itu pahalanya besar. Begitu juga qiyamul lail, qiyam Ramadan atau kita istilahkan dengan tarawih, itu begitu besar nilainya. Di siang hari diwarnai ibadah puasa, dan kemudian di malam hari ada qiyamul lail. Para jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kemudian kebiasaan i'tikaf itu kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau sepeninggal beliau, dan dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama sampailah kepada kita semuanya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, yang harus kita pahami bersama bahwa kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghidup-hidupkan malam terakhir, karena yang pertama di dalam malam itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar itu sendiri diulangi 3 kali. Kalimatnya Lailatul Qadar itu diulangi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh rindu dengan lagu yang dilantunkan oleh Ustaz Miftah itu. Ya, jadi ini lagu untuk membuka memori ketika di zaman ayah, bapak saya. Itu lagunya yang begini, enak sekali. Maka saya tadi itu menikmati itu. Ya Allah, kemudian memori saya masa lalu itu terbang ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Pak kalimatnya? Apa lo? Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi lailah kalimatnya diulangi lagi 3 kali. Yang pertama pada ayat pertama, kemudian ayat kedua, dan ayat yang ketiga. Saya terjemahkan dulu. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan
fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar itu? Dikatakan oleh Allah Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kemudian para ulama itu menghitung. Para ulama itu teliti, Pak. Kalimat Lailatul Qadar itu diulangi berapa kali tadi? Nah, pada kalimat Lailatul Qadar, Lailatul itu terdiri dari huruf lam, ya, lam, tak marbutoh 4. Al-Qadar itu alif, lam, qaf, dal, ra 5. 4 tambah 5 berapa? 9. Dikalikan 3 berapa? 27. Maka disitulah kemudian para ulama mengatakan bahwa seringkali Lailatul Qadar itu adalah diturunkan oleh Allah pada malam ke-27. Ini aku dikira ngarang-ngarang itu. Orang jadi tenanan ini. Kenapa kok begitu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mendapatkan pengaduan para sahabat yang mereka tersebut itu melihat Lailatul Qadar dalam mimpinya. Paham ya? Lalu kemudian mereka mengungkapkan mimpi mereka itu kepada Rasul, ya Rasul, kami melihat Lailatul Qadar dalam mimpi kami. Lalu kemudian apa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan arayakum fattawaddu'at fi sab'il awakhir. Aku melihat bahwasanya mimpi kalian itu bertepatan pada malam ke-27. Lalu kemudian apa? Nabi mengatakan faman kana muharrayan, siapa orang yang kemudian faman kana mutahayyiraha, siapa orang yang kemudian ingin mencari daripada Lailatul Qadar itu, falyataharraha, maka hendaklah ia mencari fi sab'il awakhir, pada 7 hari yang terakhir. Berarti tanggal berapa? 27. Tanggal 7 yang terakhir dari 10 yang terakhir. Lalu kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu kemudian dikuatkan lagi dengan apa yang direkam oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahas tentang Lailatul Qadar, beliau mengatakan Lailatul Sab'in wa Ishrin, Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-27. Nah, wes di Pak. Tadi malam. Sekarang tanggal 27. Jadi ini enak-enak kemudian anak sing rego, anak sing kepresiden. Jadi semuanya ganjil. Para jemaah sekalian rahmani wa rahmatullah. Ya, kita memang disuruh untuk menghidup-hidupkan malam terakhir itu untuk iktikaf. Tujuannya untuk mencari pahala, mencari Lailatul Qadar. Sedang kita ini menyatakan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ya ibadahku, hidup dan matiku itu adalah untuk Allah. Kita ibadah mencari Lailatul Qadar. Para jemaah sekalian, sebenarnya kita sabar. Ada imam yang mungkin jam terbangnya itu kurang tinggi. Ketika jadi imam, karena awal jadi imam mungkin itu kemudian diiling nggak tambah bener, malah tambah
beliut-beliut rakan-rakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jarene maksud lailatul. Dah. Lailatul menengai. Lailatul fi lailatul akhirnya dibocor. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul jare makmume lailatul rupanya beda-beda di mana mau jarene lailatul tak bocor lailatul jarene lailatul. Ini repotnya kalau nggak ngerti nahwu kan repot itu. Jadi perlunya belajar bahasa Arab itu nahwu ini adalah supaya akhir kata ya dalam bahasa Arab kalau bahasa nahwunya. Jadi i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim. Jadi berubahnya akhir daripada kalimat ya lidukhulil awamil karena masuknya amil-amil itu. Kapan dibaca li, kapan dibaca lu, kapan dibaca la. Itu ada sebab-sebabnya. Nah ini oleh karena itu apa? Banyak yang terkait dengan gini-gini ini. Kok ada biasanya kalimat la ilaha illallah Muhammadan apa Muhammadun enggak? Muhammadur Rasulullah kan itu kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas ada asyhadu an la ilaha illallah. Pas asyhadu anna Muhammadan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadan biasa deh Muhammadun kok Muhammadan. Nah ini memerlukan suatu ilmu yang ilmu itu sederhana yaitu ilmu nahwu. Nah kembali kepada persoalan para jemaah sekalian, kita ini di dalam ibadah kata Nabi maqama, siapa orang yang kemudian berdiri Ramadan, waktu Ramadan imanan wahtisaban, artinya berdiri untuk ibadah, apa itu sholat, apa itu di dalamnya i'tikaf. Siapa orang yang kemudian beribadah waktu Ramadan imanan karena iman wahtisaban, mengharapkan keridhaan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka hal itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah apa yang telah lalu min dhanbihi dari dosa. Artinya bahwa Lailatul Qadar itu adalah bonus, tetapi niatan kita di dalam i'tikaf itu harus karena Allah. Ini yang hendak kita kita tekankan sehingga tauhid kita itu tidak beliut-beliut. Tauhid kita itu adalah lurus. Sekali kalimat lillah ya lillah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa? Yang pertama itu adalah Ramadan itu kemudian menjadi sesuatu yang bernilai ini dikarenakan turunnya Al-Quran. Karena turunnya Al-Quran. Kalau dikatakan ayat keberapa Pak? 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka kemudian Ramadan memiliki nilai yang luar biasa. Tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain. Lalu kemudian malam diturunkannya Al-Quran, maka kemudian menjadi malam yang istimewa, malam kemuliaan yang dikatakan dalam surat Duha itu
diri, sungguh kami adalah termasuk di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi malam yang pas diturunkannya Al-Quran itu kemudian menjadi Lailatul Qadar, yang disebutkan nilainya adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam itu menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kemudian ada 2 tempat turunnya Al-Quran, apa itu Makkah, apa itu Madinah, sehingga kemudian surat-surat yang dikatakan Makkiyah atau Madaniyah itu adalah menjadi mulia karena efek turunnya Al-Quran. Apapun terkait dengan Al-Quran itu mulia. Jenengan mau Al-Quran, lisan yang terbaik itu adalah lisan yang tidak pernah kering dari membaca Al-Quran. Meskipun sehari cuma membaca 1 juz, upayakan itu. Jenengan pun juz pinter ini tanggal betul itu bolak-balik cek pelarian bolak-balik berarti sak halaman sak lembar. Ya Allah, sahabat itu kalau di luar Ramadan bacanya nggak banyak, cuma antara 5 sampai 6 juz saja. Tapi kalau sudah Ramadan jangan tanya. Kalau kelas kita itu paling tidak juga 1 juz saja cukup itu. Tenang ini, udah 1 juz itu upayakan plus terjemahnya. Terjemahnya itu boleh sehari itu cuma dibaca ya 1 lembar itu terjemahnya terus tapi kemudian selesai. Nah, para jamaah sekalian, kira-kira 10 hari yang lalu saya punya santri tarjamah lafziyah sudah menyelesaikan 30 juz terjemah lafziyah, dan kemudian diulangi lagi dengan surat An-Nahl, lalu kemudian mengkaji tentang klasifikasi ayat, lalu kemudian ngaji namanya kitab Bulughul Maram sudah selesai, kemudian ngaji lagi Riyadhus Shalihin sampai hadis yang ke-138, meninggal dunia kemarin 10 hari yang lalu. Jadi istimewa saya memandang seorang ibu ini. Kenapa? Mereka, dia itu adalah dan keluarganya sosok orang-orang yang haus dengan ilmu. Artinya Pak, orang kalau sudah begini hari-harinya Pak, saya tanya teman-temannya di grupnya gimana? Di grup kami Ustaz itu adalah sehari menetapkan 1 juz. Jadi dulu ikut namanya 1 day 1 juz model. Ya, 1 day 1 juz. Nah, artinya apa? Siapa yang kemudian lekat dengan Al-Quran sehingga kemudian dikatakan oleh Allah tadi li sahibil Quran, nanti akan dikatakan kepada orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Iqra, baca, wattaqi, dan kemudian naiklah kamu ke surga. Apa kata Allah berikutnya? Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukanmu itu adalah inda akhiri ayatin taqra'uha, itu adalah sangat ditentukan akhir ayat yang kamu baca. Semakin kita ini rajin membaca Al-Quran, semakin tinggi kedudukan kita di surga. Para jamaah sekalian, ibadah yang paling gampang untuk menghasilkan pahala itu adalah baca Al-Quran. 1 huruf ke 10. Pemandangan yang lega-lega, nanti lega-lega atau berodal-berodal, ya tak bahasanya. Orang itu akan mendapatkan 2 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf.
kali 10 berapa? 190. Kalau kemudian orang itu gerakan 2 kali lipat. Pertama karena gerakannya, yang kedua karena gerakannya. Begitu gampang. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya bahwa orang-orang yang kemudian lekat dengan Al-Quran, siapa orang yang kemudian qara Al-Quran, siapa orang yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan kemudian mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka orang ini nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Tajun itu artinya mahkota, di mana mahkota tersebut itu dhau'uhu, sinarnya tersebut itu khairun, lebih baik daripada sinar daripada matahari yang ketika menyorot di pagi hari. Itulah keistimewaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka Allah itu punya keluarga di dunia, di bumi ini. Siapa? Ahlul Quran. Oleh karena itu bapak-bapak, jangan kita yang malas baca Al-Quran. Memang pertama itu harus dipaksa. Jadi orang kalau sudah pertama berhasil memaksa 1 hari 1 juz, pertama itu begini Mbak, moco 1 juz itu kait oleh halaman itu dihitung Mbak, kurang piro. Aduh, waduh, kurang sangat lebar, sebetulnya. Akhirnya itu Pak, ujiannya di sini terus gimana? Tekadnya harus dikuatkan. Fa'idha azabta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau tersebut itu telah bertekad bulan berazam, maka tawakal kepada Allah. Gak usah itu kurang piro, gak usah. Kalau itu sudah bisa berjalan, khatam sekali Pak, nanti akan kurangi. Al-Quran itu kayak cat. Yang terakhir, para jemaah sekalian, kalau Lailatul Qadar menjadi mulia sebab turunnya Al-Quran, maka bagaimana ketika manusia tersebut itu mampu melandingkan Al-Quran dalam kalbunya. Jadi yang harus kita upayakan malam-malam terakhir ini, piye caranya kita mau Quran melebu ambles menjadi api. Ketika kita kemudian baca Al-Quran dan apalagi seluruh Al-Quran itu kemudian masuk dalam relung hati kita, manjing atau nuzul, ya, turun dalam hati kita, tidak hanya sekedar tarian lisan kita, maka kita akan lebih hebat, lebih mulia, lebih baik daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Oleh karena itu, yang harus kita upayakan, piye caranya menuzulkan Al-Quran, jadi Al-Quran itu sudah download masuk dalam hati kita, sehingga sikap hidup kita semuanya adalah bersumberkan Al-Quran. Ngomongnya, kemudian berpikirnya, bertindaknya, semuanya itu adalah berangkat dari Al-Quran. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini yang pertama, lebih semangat lagi, kurang beberapa hari lagi untuk i'tikaf. Tidak usah menjadi ganjil, genap ganjil, karena Allah itu yang kemudian merahasiakan kapannya. Lalu kemudian yang berikutnya, kita tersebut itu berupaya menunjukkan, memasukkan atau menurunkan Al-Quran dalam kalbu kita. Dan yang berikutnya adalah selesai Ramadan, jangan kendur semangat kita di dalam membaca Al-Quran, berupaya untuk memahami dan mengamalkan nilai yang ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.